Senyum gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi lebih padat saat dia melihat hantu tua Zai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiaoyan di langit dan berbicara dengan lemah. Serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Hantu tua Zai Xing adalah bintang 5 Douzun asli. Kekuatan yang terakhir bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengannya. Sekarang yang kuat dan yang kuat telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiaoyan, barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiaoyan. Xiaoyan melirik hantu tua Zai Xing, yang wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, hantu tua, sepertinya kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu. Tenang, kali ini aku akan memotong semua anggota tubuhmu. Wajah hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas, saat dia berbicara dengan sinis setelah Xiaoyan menyebutkan lengannya yang patah. Kalau begitu, itu akan tergantung apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dokter peri kecil meraung dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion perlahan melangkah maju. Doki yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang merasuki mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Apa kamu berencana mengandalkan jumlah besarmu? Qinling juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di dalam mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak tatapan tertegun. Aura yang dipancarkan dari dalam tubuh kedua tetua, berpakaian hitam terkemuka itu juga menimbulkan banyak tatapan kaget. Semua orang tahu bahwa keduanya juga asli Douzuns. Dia ya, Huoyan. Sejak kapan suku Python Nine Serene Deep Ground berkumpul dengan bocah ini? Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia berseru, itu tidak benar. Kedua sesepuh suku Python 9 tanah dalam yang tenang ini dikabarkan telah hilang untuk beberapa waktu. Mata cantik Feng Qing'er berkedip saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, hilang. Huang Xuan terkejut. Segera, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qinling. Dia berbicara dengan rasa tidak percaya, jadi, kamu adalah pembunuhan misterius yang telah menjungkirbalikkan suku Python Nine Serene Deep Ground. Qinling meliriknya tapi tidak menjawab. Haha bagus. Xiaoyan, tidak disangka kau benar-benar bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Python Nine Serene Deep Ground, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Huang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qinling ini. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qinling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki dendam dengan suku Python Nine Serene Deep Ground. Namun, tidak ada yang berharga baginya untuk disesali. Suku Python Nine Serene Deep Ground mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qinling dalam hal kepentingan di dalam hati Xiaoyan. Dia suka membantu orang-orang yang dekat dengannya karena menentang sisi keadilan. Ini karena keadilan tidak akan membantunya pada saat yang benar-benar kritis. Sebaliknya, teman dan kerabatnya akan mempertaruhkan nyawa untuknya. Hantu tua Zai Xing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Douzun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka ini untuk saya tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain. Xiaoyan itu akan diserahkan padamu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Huang Xuan beralih ke hantu tua Zai Xing dan berkata. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut saat mendengar ini. Meskipun Xiaoyan hanyalah satu bintang Douzun di antara kelompok ini, hantu tua Zai Xing jelas mengerti bahwa anak nakal ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Serangan teratai api yang menakutkan itu masih menyebabkan hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut bahkan hingga hari ini. Meskipun ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Zai Xing menolak saran tersebut. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mengganggu Xiaoyan, yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiaoyan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Zai Xing. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Tinggalkan bocah itu untuk saya tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiaoyan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Ini telah menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang.
Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing harus bertindak secara pribadi untuk menangani Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya. Hantu tua Zai Xing melirik pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia senang membiarkan orang lain mengambil alih tempatnya, tetapi pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Karena kekuatan hantu tua Zai Xing, bagaimanapun, dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Huang Xuan melambaikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan beralih ke kelompok Xiao Yan. Ekspresi sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku tersebut pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup banyak. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiao Yan pasti akan kesulitan melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku surga iblis Phoenix ketika saatnya tiba. Serang! Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga dengan cepat mengikuti. Wajah Xiao Yan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Dou kelas Tian hari ini, dia tidak dapat menghindari pertempuran yang benar-benar menyedihkan. Tang Zhen di kejauhan juga menghela nafas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat hantu tua Zai Xing dan berkata, "Kepala lembah Tang, apa maksudmu dengan ini?" Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Burning Flame Valley, kami berutang budi kepada teman muda Xiao Yan. Aku yang dulu secara alami tidak bisa hanya menonton diam di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiao Yan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menciut di samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik antara keduanya akan hilang sama sekali. Tang Zhen, Anda harus lebih memikirkan Burning Flame Valley. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan marah. Dia melihat bahwa sisinya yang ini telah berada di atas angin. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika Burning Flame Valley ikut campur? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, situasinya pasti akan terbalik. Hantu tua Zai Xing, kau tidak perlu mengancam diriku yang dulu, kamu bahkan belum lahir ketika Burning Flame Valley saya menguasai Central Plains. Tang Zhen memiliki wajah dingin menghadapi ancaman hantu tua Zai Xing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka hubungan antara Tang Zhen dan Xiao Yan akan mencapai sejauh itu. Kepala lembah Tang, kamu tidak bisa begini. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain. Secara kebetulan lembah sungai es milikku menentang lembah api yang terbakar dari generasi ke generasi. Hari ini, izinkan diri yang terhormat ini untuk mencoba dan melihat, seberapa kuat api petir 9 naga di Burning Flame Valley kamu. Selama hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan diam-diam merasa marah di hati mereka, Bing He Zunze, yang telah menonton pertunjukan itu, tersenyum tipis. Dia juga memiliki dendam dengan Xiao Yan. Saat itu, cukup banyak sesepuh lembah sungai es telah meninggal di tangannya. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, dia berakhir dengan wajah pucat karena campur tangan klan Gu. Mengingat karakternya, dia tentu tidak akan mengesampingkan dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini adalah kesempatan terbaik baginya. Bing He, apakah kamu juga berniat untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Bing He Zunze tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahan yang terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Zai Xing dan yang lainnya menghabisi Xiao Yan, kemungkinan besar Tang Zhen ini hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Selain itu, selama Xiao Yan sudah mati, dia akan bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Karena dia tidak menjelaskan tentang hubungan antara Xiao Yan dan klan Gu, Bing He Zunze tidak ingin menyerang dan membunuh Xiao Yan secara pribadi. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, suku Hall of Soul dan Heaven Demon Phoenix semuanya adalah faksi besar yang terkenal di Central Plains. Fondasi mereka cukup kokoh. Meskipun klan Gu sangat kuat, tidak mungkin membuat mereka merasa takut.
Saat ini, masih ada cukup banyak ahli yang tersisa di alun-alun. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Semuanya tanpa sadar merasa terdiam sesaat. Semua orang di langit itu bukanlah individu biasa. Jika mereka benar-benar akhirnya bertengkar, semuanya akan menjadi sangat menarik. Hahaha, kami pasti akan membalas budi Bing He Zunze membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba juga menyebabkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan bersukacita. Mereka menangkupkan tangan ke arah Bing He Zunze. Tatapan mereka sekali lagi beralih ke kelompok Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam, "Serang!" Teriakan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan tersebut. Mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti elang besar yang menerkam mangsa mereka. Doki yang besar dan kuat mengguncang udara sampai gemetar. "Xiao Yan, kamu bisa membalas dendam ini untuk lengan yang patah sekarang." Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi yang garang. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh tempat ini seperti guntur yang marah. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia menyaksikan kerumunan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Matanya sedikit tertutup saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api warna coklat ungu bersiul seperti naga api di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api meletus dari dalam matanya yang hitam pekat. Doki segera meletus dari tubuh kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar teriakan dingin yang pekat ini. Tekanan Doki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus secara tiba-tiba pada saat ini. Keinginan membunuh tersebar di alun-alun yang sangat besar. Tekanan Doki yang besar dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergegas dengan keinginan membunuh yang melonjak. Sebuah pikiran melintas di benaknya. 11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna keemasan gelap dari wayang langit dengan cepat menjadi cerah. "Serahkan Huang Xuan ke wayang langit-langit. Saya akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir pakar lainnya." Pertempuran besar akan meletus hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiao Yan juga serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Kenapa aku tidak menahan hantu tua Zai Xing? Orang tua itu terlalu kuat." Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan, dia jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun dia akhirnya berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan Lotus Flame, itu juga mengakibatkan Xiao Yan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk sembuh sepenuhnya. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menyadari karakter Xiao Yan. Yang terakhir tidak akan dengan sengaja bertindak berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, sepertinya tidak ada yang salah. Melihat banyak ahli yang telah tiba di tengah-tengah suara angin deras dari semua tempat, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya berkedip dan dia muncul di langit 100 meter jauhnya. Majestic Doki melonjak dan benar-benar memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion. Dia membiarkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan melewatinya dengan sekejap. "Xiao Yan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda." Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tatapan tajamnya beralih ke Bing He Zunze, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zunze. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat punggung Tang Zhen. Dia menjentikkan jarinya dan wayang langit di sampingnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat itu bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Akhirnya, memblokir Huang Xuan itu. Xiao Yan, di sisi lain, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zai Xing, yang melangkah melalui udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. "Kali ini, saya tidak akan memberi kamu kesempatan lagi untuk hidup." Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan cepat menghabisi Xiao Yan saat itu di aula cabang Hall of Soul. Bintang 9 Dozong adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak berharap keberadaan seperti semut ini akan berakhir menyebabkan dia membayar harga yang sangat kejam.
Penghinaan dari lengannya yang patah akan menyebabkan kebencian di hatinya terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan belakang terbang sebelum berhenti sesaat kemudian. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Setelah 3 tangisan tajam ini keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan segera berkibar meski tidak ada angin. Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti secara perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai bintang Douzun atau lebih. Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatannya dengan 5 bintang saat dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Namun, jarak antara setiap bintang di kelas Douzun jauh daripada kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan telah mempraktikkan teknik rahasia ini sampai dia sangat mengenalnya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatannya hanya dibangkitkan oleh sekitar 2 bintang. Yang lebih kuat adalah, semakin buruk efek yang bisa diperoleh dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan lautan yang luas dan perkasa seperti Doqi di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. 3 perubahan misterius Skyfire yang dilepaskan oleh 3 jenis api surgawi, teknik rahasia ini muncul seolah-olah dibuat khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Wajahnya tanpa sadar sedikit bergetar. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia hanya bisa membuat kekuatannya diperkuat sedikit bahkan dengan 9 naga petir api ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar tidak bisa berkata-kata. Sepertinya hanya sedikit dalam sejarah Burning Flame Valley yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, jika Tang Zhen, yang menghela nafas dalam hatinya, harus menyadari ketidakpuasan Xiao Yan saat ini, di seluruh benua, kemungkinan hanya Xiao Yan saja yang bisa menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang di kelas Douzun, namun, ini akan berhasil. Xiao Yan mengepalkan kedua tangannya dengan lembut. Kekuatan menakutkan bertahan di telapak tangannya. Itu menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Perubahan misterius 3 misterius The Burning Flame Valley Skyfire. Hantu tua Zai Xing juga mengerutkan alisnya saat dia merasakan Doqi yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Dia langsung tertawa dingin, hanya bintang 3 Douzun. Ini tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depanku yang dulu. Meskipun hantu tua Zai Xing berbicara dengan cara ini, dia tidak lagi berani meremehkan Xiao Yan bahkan sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya. Segera, lebih dari selusin rantai hitam keluar dari lengan hantu tua Zai Xing seperti ular berbisa yang meninggalkan lubangnya. Rantai hitam gelap ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang dengan kasar bergegas menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan hisap yang tidak biasa meletus saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan hisap ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa di antara alisnya benar-benar bergetar saat ini. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api coklat ungu menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak pekikan tajam dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna untukku. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing sesaat kemudian. Dengan kepalan tangannya, seorang penguasa berat muncul. Itu meretas ke bawah dengan cara yang marah tanpa ragu-ragu. Tsunami yang memecah api. Datang. Sosok hantu tua Zai Xing tidak bergerak saat penguasa berat itu mendarat. Lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu, dengan paksa menerima penguasa yang berat. Kekuatan yang kuat mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak. Namun, ini masih belum cukup. Hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman garang saat dia berbicara dengan nada tegas, kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Tangan bintang besar padat. Setelah tawa ganas hantu tua Zai Xing terdengar, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi.
Lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Dia tampak berada di luar angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Ekspresi hantu tua Zai Xing gelap dan dingin. Tangannya mengarah ke Xiao Yan dari kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Orang bisa melihat ruang itu bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang ditutupi dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyambar dengan keras ke arah Xiao Yan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar itu lewat, memperlihatkan lubang kosong hitam gelap. Ini sebenarnya adalah tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini dia benar-benar melepaskannya langsung setelah bentrok. Xiao Yan itu sepertinya tidak akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan membunuh hantu tua Zai Xing. Alun-alun tidak kekurangan beberapa orang yang tahu barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut saat melihat ruang berbintang yang terbentuk di sekitar tubuh Xiao Yan dan segera bergumam pada diri mereka sendiri. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang yang sangat besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat, ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat dari hantu tua Zai Xing. Tampaknya setelah menderita kekalahan terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Udara di sekitarnya sudah benar-benar terkunci. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini saat ini telah belajar menjadi pintar. Xiao Yan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Doki di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti air banjir. Buka segel gunung, segel pembalik laut, dan segel pembalik tanah. Tiga segel itu saling melengkapi saat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih merah. Cahaya terang samar-samar terlihat di telapak tangannya. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan ketiga segel memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun, Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan pukulan pembunuhan oleh hantu tua Zai Xing. Segera, udara keruh dimuntahkan. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel penguburan langit. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul dengan tiba-tiba. Segera, itu diam-diam bergabung menjadi tiga segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiao Yan. Dengan tumpukan segel pembakaran langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya bersinar mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Keterampilan segel dewa, 4 segel susun. Ekspresi panas melompat ke mata Xiao Yan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam klan Gu. Jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian. Sungguh mengherankan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain ini.